sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Harum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Ya, Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu AKP Sila Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro, Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sila. Menurut AKP Sila Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail itu. Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya, syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan. Diakumulasi, tenang. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. No. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Dosen Dwinanda Linsia Levi, 35 tahun, yang meninggal di Korsel bersama perwira polisi hingga kini belum menunjukkan titik terang. Puluhan mahasiswa Untak Semarang pun menggelar doa bersama menyalakan 1000 lilin. Aksi ini untuk mengenang dosen Levi yang sangat dicintai di kalangan kampus. Mahasiswa juga meminta seluruh sivitas akademis Untak Semarang mengawal kasus ini. Sebab kematian dosen Levi dinilai penuh kejanggalan. Tuntutan kami karena kejanggalan ini bisa berkata teman-teman. Memang kami duga ada kejanggalan dari pelaku. Apapun, meski nanti akhirnya tidak pembunuhan secara aktif, tapi secara pasif itu juga termasuk pembunuhan. Ada kulpa, ada lalai dalam hukum itu juga termasuk, dan itu juga termasuk tindakan pidana. Jadi kami tuntut untuk pihak yang berwajib ketika nanti memang terbukti lalai, terbukti kulpa, terbukti ada tindak pidana, dari kami menuntut untuk ditindak setegas-tegasnya. Satu sisi mendoakan, tapi ini menjadi satu bukti kekuatan kita bahwa kita ingin menuntut kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya, terang benderang, sehingga betul-betul persoalan ini bisa tuntas di masyarakat. Mahasiswa menuntut transparansi kepolisian antara saksi kunci yakni AKBP Basuki yang berada di lokasi saat korban meninggal adalah perwira polisi. Meski telah jalani penahanan di Patsus, mahasiswa berharap AKBP Basuki dihukum tidak hanya pemecatan namun pidana karena kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Memfasilitasi guru, saya juga guru Pak. Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penertiban SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir Pak, untuk pendataan tes berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pasar 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 warga dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Pengasinan Kota Bekasi antri berjam-jam hingga berdesakan demi bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 di kantor pos Bekasi Timur. Membludaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan membuat petugas kewalahan mengatur antrian yang menunggu selama lebih dari 3 jam. Di Kota Bekasi tercatat sedikitnya lebih dari 70.000 warga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Kesra. Penyaluran dilakukan hingga awal Desember mendatang. Ramai sih, alhamdulillah sih dapat, alhamdulillah. Udah aja. 900. Ya buat nambah-nambah lah Pak, alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya. Lagi nyari duit susah banget ya. Seneng banget Pak. Lagi gak punya duit kan, ya dapat duit 900.000, nyari kemana? Buat apa nantinya Pak? Buat apa ya, nambah-nambahin beli beras, buat jajan bocah, biaya sekolah. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga Kelurahan Kali Ombo, Kampung Dalem, Manis Renggo, Ngadirjo, Ngronggo, dan Rejo Mulyo antri di kantor pos mengambil uang bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Kendati petugas telah membagi jadwal jam penerimaan, namun antrian tidak dapat dihindari karena warga penerima manfaat antusias untuk segera mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah bersyukur. Rencana lagi digunakan untuk apa? Ini nanti mau beli beras. Beras? Iya. Bu, yang tadi antri sejak jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berapa jam ya? Berapa 2 jaman. Sementara itu, keluarga penerima manfaat di Kota Kediri sebanyak 7.666 dan untuk Kabupaten Kediri sebanyak 66.971 dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Testing aja karena ini memang kan rata-rata penerima bansos BLT Kesra ini adalah penerima yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya belum pernah menerima bansos di kantor pos. BLT Kesra ini sendiri merupakan program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Rahmat Hidayat dan Afnan Subagio, iNews melaporkan.